Saudara jamaah, saya teruskan nasihat tentang suami istri. Oke, mboten napa-napa nggih? Suami istri ini akan selalu menjadi nasihat, menjadi masalah, menjadi persoalan, perdebatan, diskusi manusia sepanjang zaman. Nggih. Semoga Allah paring kita menjadi suami istri yang baik. Semoga Allah paring yang sudah berkeluarga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum punya suami atau istri yang ingin menikah, semoga Allah paring jodoh yang barokah. Yang bisa saling bergandengan tangan untuk masuk surga selamat dari neraka. Amin. Saudara jamaah, saya insya Allah sudah menyampaikan cerita tentang toko istri. Tapi di sini akan saya ulangi lagi supaya kita mengerti betul how to be a good husband. Halo? Bagaimana menjadi suami yang baik? How to be a good husband? Bagaimana menjadi suami yang baik? Bagaimana menjadi suami yang bisa menghargai istri? Oke. Soalnya untuk bisa masuk surga saudara jamaah nggak bisa laki-laki ini ya. Ini klasik ya di jamaah itu. Kamu perempuan nggak taat suami masuk neraka. Seolah-olah yang kalah itu perempuan semua. Sebenarnya enggak saudara. Suami yang nggak bisa ngatur istrinya sampai nggak taat itu ya dosa. Gimana loh? Ya nggak bisa adil ya dosa. Yang bisa menyebabkan istrinya tidak taat ya dosa. Karena suami itu, kalau bapak saya nasihat itu nggak tahu itu gimana dulu kok nasihat gitu. Wong wedok iki kaya banyu le. Perempuan tuh kayak istri. Kayak istri lagi. Perempuan itu kayak air le. Loh, maksudnya gimana? Kamu taruh gelas ya jadi gelas. Kamu taruh piring jadi piring. Kamu taruh botol jadi botol. Kamu taruh kendi ya jadi kendi. Maksudnya apa, Pak? Gitu. Kamu sebagai laki-laki harus bisa ngatur istrimu. Sejak mulai nikah, kamu harus bentuk istrimu. Mau kamu jadi apa? Kalau kamu taruh botol, ya jadi botol. Jadi kamu sadar bahwa istrimu begitu itu kelakuan kamu. Oh ngono ta. Tapi waktu itu belum nyaut saya. Soalnya perempuan itu ya meskipun berengkele saudara jamaah, berengkele ya kalau perempuan itu meskipun kelihatannya seenaknya sendiri, tapi kalau suaminya itu bijaksana, tegas, berilmu, yang doain, insya Allah perempuannya itu saudara jamaah ya manut. Ngoten nggih ibu-ibu nggih? Tapi kalau suaminya yang nggak tegas, nggak bijaksana, nggak berilmu, akhlaknya jelek, ya istri ya hasilnya jadi istri yang jelek saudara. Ngoten nggih? Istrinya nggak dinasehati tapi dimarahi aja saudara mah. Pusing saudara. Ya toh. Nah, saya saudara jamaah ya pernah, ini sebenarnya viral ya, viral itu maksudnya di media massa banyak ya. Tapi bagi saya itu satu nasihat. Karena nasihat itu al kalimatul hikmah dhalatul mu'min. Haitsu ma wajada fa huwa ahaqqu biha. Kalimat hikmah, ucapan yang baik itu adalah barang hilangnya orang iman. Di mana dia jumpa, dia yang paling berhak. Saya terus terang waktu itu sedang galau. Apa galau lur nggih? Galau, gelisah, apa geli-geli basah lur ya. Bukan galau ya. Terus ya. Saya istilahnya punya inilah hal yang ini ya, biasa kan manusia itu up and down, nggih? Up and down. Saya itu
Pas hati saya sedang nggak enak, saya baca, biasanya kalau saya galau itu baca Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a, itu andalan saya. Ya, kalau saya susah, sedih itu ya, kadang berturut-turut hal yang tidak menyenangkan itu saya doa Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Kalau doa asad, Allahu Rabbi la usyriku bihi ahada, doanya Anas. Tapi kalau doa susah, Allah itu manggil sampai masuk di hati, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Saya sedang doa itu ada SMS ting. Saya buka, saudara. Dia cerita tentang toko istri. Anak jamaah, orang jamaah SMS saya. Jadi dia cerita, ini ada sebuah toko yang menjual istri bagi orang yang punya istri. Gambaran, ini gambaran. Dia itu bikin gambaran gitu. Lah, di depan toko itu tulisannya, bagi laki-laki yang ingin membeli istri, mendapatkan istri, silakan masuk toko ini. Nah, ditulisin di toko ini ada 6 tingkat. Makin tinggi tingkatnya, makin tinggi kualitas perempuan. Tapi syaratnya kalau masuk toko ini sudah naik tidak akan bisa balik. Misalnya dari tingkat 1 ke tingkat 2 nggak akan bisa balik ke tingkat 1. Kalau balik harus keluar dan nggak boleh masuk lagi, hanya boleh kesempatan sekali. Masuklah seorang laki-laki, lihat di level ini perempuan-perempuan, tersedia perempuan-perempuan yang cinta kepada Allah, ya, cinta kepada Allah dan setia. Terus dia ngelihat, wah, cinta Allah dan setia itu masih enggak ini, cinta Allah dan setia. Layak atas lagi ya, yang lebih baik. Di level ini, pas di tingkat yang level kedua ya, di level ini yang tersedia adalah perempuan cinta pada Allah, setia, dan sayang anak. Sayang anak. Masih tersenyum dia. Lumayan. Terus dia nggak terima, dia masih naik lagi. Di level ini, tingkat ketiga, tersedia perempuan cinta Allah, setia, sayang anak, dan pandai masak. Masih dia, saudara jemaah, masih belum ini, masih belum suka. Ya suka, tapi masih ya senyum-senyum lah, nyengir. Terus coba lihat ke lantai 4. Di level ini tersedia perempuan-perempuan yang cinta Allah, setia, sayang anak, pandai masak, dan cantik. Mestinya saudara jamaah kan cukup, saudara. Dia ini langsung wow, ada yang cantik. Masih belum terima dia. Tingkat 5 gimana ya perempuannya? Naik lagi jamaah, di tingkat 5 ini dia, di level ini tersedia perempuan yang setia, ya. Cinta Allah, setia, sayang anak, pandai masak, cantik, dan seksi. Langsung kayak gitu. Unbelievable. Unbelievable. Terus kalau level 5 aja kayak gini, gimana level 6 ya? Ya. Nekat dia, saudara jamaah, langsung pijet naik ke level 6. Level 6 itu dia baru buka pintunya itu langsung titit. Anda adalah orang yang ke-4 miliar 600 juta berapa bla 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 orang laki-laki yang naik di level ini. 4 miliar 600 juta bla 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 yang naik di level ini. Di level 6 ini tidak ada perempuan.
level ini untuk membuktikan bahwa laki-laki itu tidak pernah bisa menerima dan syukur kepada istrinya. Bingung tidak? Ya Allah, lah kok nggak ada tuh ya? Mau balik nggak bisa, sudah di lock, jadi harus keluar. Selamat jalan, mudah-mudahan hidupmu, nasibmu baik. Dan saya keluar, kelimpris, saudara ya. Kita ini kadang ya punya istri ya, cinta Allah, setia, itu cukup sebenarnya. Halo? Sampean suka enggak punya istri sholat 5 waktunya aktif? Suka apa mboten? Punya istri sholat 5 waktunya tertib, itu cukup, apalagi setia. Setia itu maksudnya apa, saudara jamaah? Tetap jadi istri sampean, kadang-kadang nggak punya duit, kadang nggak punya kerjaan, kadang nggak punya apa-apa, tetap mau jadi istrinya. Jarang saudara jamaah orang laki-laki menikah semuanya tersedia, jarang. Apalagi kalau menikah siap untuk memulai hidup bersama baru, mesti merangkak-rangkak saudara, cari kerja ini, cari kerja ini, cari kerja ini, cari kerja ini. Tapi kebanyakan orang jamaah, apalagi orang Indonesia ya, orang Indonesia dan jamaah biasanya itu ya sholatnya aktif dan gak akan kemana-mana, setia. Zaman jamaah harus syukur kalau istri sampean itu sholatnya aktif. Ibu-ibu juga gitu ya, yang diutamakan adalah apa? Sholatnya aktif, terus setia kepada suami. Dan saya yakin saudara jamaah ya, saya melihat jamaah ini ya, kehidupannya kayak gitu ya, istrinya tetap aja nggak minta cerai. Insya Allah jarang perempuan yang minta cerai gara-gara suaminya itu rezekinya up and down, jarang. Yang minta cerai itu gara-gara suaminya apa saudara jamaah, nggak bisa ngatur, kejam seenaknya sendiri. Tapi kalau cuman rezekinya kadang kurang kadang lebih, itu nggak ada perempuan yang minta cerai. Insya Allah di jamaah nggak akan, kecuali wanita yang sangat jelek dan memang tidak pantas untuk jadi istri kita. Udah apa dulu? Sangat jarang. Saya ini ngurusi ya, sebagai pengurus yang ngurusi jamaah. Perempuan ini ada ya jamaah ya, perempuan itu dia ngomong apa kayak gitu loh. Yes. Inisial ya X. Kirim surat ke pengurusan minta dibawa ke Bapak Imam. Suaminya ini ya nggak ngingoni, ya kejam, mukul sampai berdarah. Ya ngambil hartanya, maksudnya barang-barangnya mas-masanya dijual. Ya ini terus, tapi dia bilang, saya sudah bertahan, baligot saudara jemaah, saya bertahan punya suami ini bertahun-tahun, punya anak 1, 2 seterusnya, saya bertahan betul. Saya itu berharap kalau punya, barangkali nanti kalau sudah punya anak berubah. Anak 1 nggak berubah, punya anak 2 nggak berubah, nggak berubah saudara. Padahal saya itu tetap doa sujud, ya Allah rubahlah suami saya ini. Tapi yang makin lama makin nemen. Terus minta surat untuk dibawa berikan kepada Bapak Imam. Misalnya kalau orang minta cerai dari suaminya itu kan harus kepada imam yang dibaiat. Tapi dia bilang, saya tidak mau minta cerai sebenarnya, saya sudah lama saya bertahan supaya tetap seperti ini. Jadi dia bilang, saya nggak diingoni nggak masalah, saya ini nggak masalah, yang jelas saya ingin ini bapaknya anak-anak saya. Itu kan teruk saudara, apa teruk? Apa bahasa Indonesianya teruk? Apa? Nemen, parah, itu kan parah saudara. Lah bapak-bapak punya istri saudara jamaah, mau sholat setia, ya punya nggak punya tetap ikut kita, itu masya Allah saudara. Ya saya ini tanda syukur ya, bukan ini ya, saya syukur. Waktu di Australia pertama itu kita di sana berjuang, itu yang punya rumah saya, imam kelompok saya, Arif Kodarusman, Dodi T. Wijaya, sudah 4 orang.
Yang datang itu orang sudah jamaah 30. Jadi jamaah itu datang 7 orang, 13 orang. Datang cari kerja, orang jamaah datang cari kerja. Terus saya dititipi 6 orang, jadi 4 laki-laki 2 perempuan. Anak saya yang pertama masih kecil, tahun 98, tahun 98. Anak saya itu lahir 97, masih kecil. Saya mubalek, nyewa rumah sendiri, saudara jamaah. Kerjanya on and off. Kerja itu kadang kerja, kalau sepi suruh pulang. Sampai satu saat saya itu sejamaah mau beli beras nggak bisa. Tapi saya harus nanggung 6 orang ini, harus ya ngasih makan, ngasih sangu, ngasih apa? Sangu untuk cari kerja itu loh, untuk beli tiket. Suatu saat tuh saya minta beli beras, saya minta orang jamaah, Mas saya beliin beras dong. Saya beli beras, punya uang cuma $9, berasnya harganya $25. Saya minta dibeliin 5 kilo. Dibeliin orang ini 25 kilo, dipikul saudara. Ya Allah, saya cuma minta beliin titip ini kok. Sekarang pokoknya. Terus saya sok saudara jamaah, sok jagoan. Saya minta maaf ke istri saya itu cuci piring gitu. Saya panggil Nisa, ya mohon maaf nih, cuman ada beras, ya kamu baik-baik aja lah, nggak usah ini. Maksudnya saya itu sok jagoan, sambil cuci piring itu di luar dugaan saya. Istri saya itu jawab, alah bang, makan ada garam, makan garam lah, nggak usah minta-minta maaf nih, semua nanti Allah yang ngasih jalan keluar. Malah saya yang malu saudara, saya berbes milih saya pergi saudara. Eling Nabi Ibrahim kan nangis ngalio. Itu saudara jamaah, itu bara istri saya jamaah itu orang baru ngaji istilahnya, 3 bulan baiat saya nikah, terus langsung saya ajak jadi mubalek, tugas mubalek seperti itu. Di sini insya Allah jamaah banyak, jamaah kita itu yang dimakan tuh nggak ada, tapi istrinya nggak protes, Mas nggak ada yang dimakan, yes mungkin golek apa kuno. Lah sejamaah kita ngelihat istri, sejamaah ya ngelihat istri sudah cukup sebenarnya. Dia itu sholat 5 waktu setia, nggak minta cerai meskipun kita baru ngeren, baru nyewa rumah, cari kerjaan, kadang kerjaan di SP, di apa, sama syukur. Apalagi punya anak, dia sayang anak. Bapak-bapak insya Allah tahu ya, sayang anak. Sayang anak itu kalau perempuan ini masalah saudara, itu memang Allah paling qadar begitu ya. Laki-laki punya anak 7 ditinggal mati istrinya, insya Allah itu pusing saudara. Gini bang, gini wis sedang golek rondo, itu golek perawan, golek ewang, kadang dikasihkan ibunya. Tapi perempuan punya anak 5, punya anak 6, ditinggal mati suaminya, tegar saudara. Ya cari ini, cari itu, cari berapa banyak, berapa ribu wanita ditinggal mati suaminya, ditinggalin anak-anaknya semua sampai berhasil sekolah semua, sampai lulus semua. Itu Allah memberi keistimewaan kepada perempuan. Dan berapa banyak laki-laki ditinggal mati istrinya, tinggal mati plak, wis langsung lengeng belum. Berapa bulan nyusul mati, banyak. Jadi jenenge garwo, sigarane nyawa, Pak Lur nggih. Bukan siji sigar siji dawa, bukan, sigarane nyawa. Astagfirullahaladzim, gak usah dicatat nggih, gak usah dicatat. Sayang anak ya, alhamdulillah saya diberi Allah qadar hidup di Australia. Maksudnya alhamdulillahnya bukan di Australinya. Saya merasa punya anak karena di sana gak ada pembantu, semua harus dikerjakan sendiri. Anak saya 7, ya semua harus kita kerjakan sendiri.
Karena kalau mau punya pembantu gajinya 65.000 per tahun, jadi 650 juta per tahun. Itu kalau punya pembantu di Australia. Lah gaji itu kerjanya mulai jam 7 sampai jam 2, jam 8 atau jam 8 sampai jam 3, atau jam 9 sampai jam 5. Jadi kerjanya pembantu itu ada jamnya. Dan itu masuknya cuma 5 hari, bukan 7 hari, bukan. Dan pembantu di Australia itu sekolah, ada sekolahnya. Gajinya 65.000 per tahun. Jadi orang Australia nggak ada yang punya pembantu, saudara. Jarang. Kalau orang punya pembantu berarti kaya raya. Karena bisa gaji 650 juta per tahun. Berarti itu kalau 650 juta per bulannya gajinya 50 juta. 50 juta per tahun, per bulan, saudara. Pembantu, wah lur, pembantu. Astagfirullahaladzim. Saudara, alhamdulillah saya itu apa? Alhamdulillah saya itu, saya cerita ini ya, saya bisa merasakan gimana punya anak. Ya nyeboin, ya nyuap, ya ganti nepi, ya cuci baju najis, ya kerja, ya ngajar ngaji, semua. Nganterin sekolah, ya kadang kerja pun saya dipanggil untuk nganter sekolah. Merasa punya anak, apalagi istri saya pernah pergi, saudara. Maksudnya pergi, bapaknya sakit, harus nungguin sampai 1 bulan. Cuman bawa anak 1, jadi saya dititipi anak 6 sekolah semua. Ya ibu, ya bapak, ya belanja, yang nganter ini, tapi nggak diiti, saudara. Yes, itu anu. Jadi boleh ngerasa no ini ya nek ditinggal ya, Masya Allah. Jadi saya bayangin istri saya sekarang saya tinggalin dengan anak 7, saudara. Saya pernah ditinggal dengan anak 6, itu juga ya Allah, satunya minta makan, satunya minta ke dokter, satunya minta cebo, abah cebo, ya Allah. Dan milih, kakaknya saya suruh nggak mau abah, pokoknya titik abah. Oleh jadi mau berangkat ngaji ya abah pengen pipis, ngajar ngaji boleh telepon izin telat. Tapi saya syukurnya apa, saya merasa punya anak dan dekat dengan anak. Kemudian apa tuh, kalau kita punya pembantu sibuk, anak kita gede kita nggak tahu, gedenya ya yang rambut pembantu gitu apa nggih ya. Well, back to the topic suami istri, balik kepada topik suami istri. Kita laki-laki ya harus syukur istri bisa sholat, setia, sayang anak, apalagi bisa masak. Ada sebagian cerita, saudara jamaah, sebenarnya masak dan cuci baju itu kewajibannya suami. Sebagian cerita. Tapi ada yang sebagian cerita karena apa? Laki-laki itu harus memberi makan dan memberi pakaian, makai bojo. Tapi Indonesia ini umumnya perempuan itu ya langsung masak, padahal itu sebenarnya kerjaannya suami. Jadi suami itu wajib memberi nafkah dan wajib memberi pakaian. Tapi di Indonesia ya, di budaya Indonesia ini, istri ya masak dan mencuci, ya toh. Tapi itu kalau yang nggak punya pembantu, yang mau membantu ya yang masak pembantunya, yang nyuci ya pembantunya. Well, halo, kurang kenceng dah. Lah ini suami, saudara jamaah, kalau melihat istri ya usaha bisa masak, atau dia karir tapi pengen bisa masak, sama syukur. Nggih, suami ya bisa istri sholatnya tertib, setia, sayang anak, bisa masak, apalagi ditambah cantik. Insya Allah semua istrinya bapak-bapak ini cantik. Gimana bang Lur? Kalau nggak cantik ya nggak dilamar. Dene suwe-suwe kok dadi kuru, atau dadi lemu, atau dadi apa bodinya seksi, Mbah Lur. Ya, atau bodinya terus, dur sampai nisor terus, Mbah Lur. Ya.
Well itu ya proses saudara, proses. Di nikah beratnya 45-48, setelah punya anak 7 beratnya jadi 80 saudara. Saudara jamaah, kita ini ingin masuk surga selamat dari neraka. Ngoten nggih? Kita ingin masuk surga selamat dari neraka. Cobaan yang paling panjang adalah cobaan suami dan istri. Suami istri vital sekali. Anak terpisah dari orang tuanya nangis. Anak sapa? Sampun nggih? Amal soleh anak-anaknya dijaga ya. Tapi kadang ya itu ya, ini contoh ayat saudara jamaah ya, bapak-bapak itu kadang kalau dititipin anak ya lepas. Ibu-ibu harus jaga anak berapa? 5 masih kecil-kecil. Saudara istilah gini loh, kita ini ingin masuk surga sama dari neraka. Suami istri itu cobaan yang terpanjang. Suami istri itu vital. Kalau bersuami istri itu nggak rukun, kompak, nggak saling memaafkan, nggak saling mendoakan, saudara jamaah, keluarga itu runyem, apa? Susah. Gimana lur? Nggak enak, anaknya juga bisa ngerasain. Nah yang baik supaya bisa masuk surga saudara jamaah, bapak-bapak harus bisa menerima istri apa adanya. Usaha syukur, usaha memaafkan. Allah berfirman maafkan 3 kali. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. 3 kali Allah berfirman. Hai orang iman, sebagian dari istrimu, tidak semua istri, dan sebagian dari anak-anakmu, tidak semua anak, adalah musuhmu. Jadi cobaan kamu. Maka hati-hatilah jangan sampai istri anakmu cobaan yang menjeret kamu ke neraka. Aduwal lakum, musuhmu yang membawa kamu ke neraka. Jangan sampai. Tapi Allah tetap berfirman di belakangnya, wa in ta'fu, dan jika kamu maafkan, wa tasfahu, dan memaafkan, wa taghfiru, 3 kali. Kalau kamu maafin, fa innallaha ghafurur rahim. Nggih, bapak-bapak nggih, tengene bojone sing syukur sama dulu api emawon. Ibu-ibu juga gitu, lihat suaminya, lihat baiknya. Kita sudah diqadar Allah jadi suami istri, okay? Kita ini loh dibuatkan oleh Allah suami istri dari hasil istikharah kita. Dari hasil istikharah, minta dengan ilmunya Allah, kekuasaannya Allah, dan keutamaan Allah yang agung, jadi istri. Itu berarti pilihannya Allah, milihnya dengan ilmunya Allah, dengan kekuasaannya Allah, dengan keistimewaannya Allah. Diramut sing apik. Cara peramutan saudara jamaah, kita harus berani nasihat dan selalu mendoakan. Oke? Sudah pernah kan saya kasih contohnya doa suami untuk apa? Istri. Istri juga gitu. Kalau sampai jengkel dengan suami, jangan dijengkelin, doain baik. Anyway, itu adalah bapaknya anak-anak sampean. Nggak ada laki-laki yang sempurna, nggak ada perempuan yang sempurna. Nggak ada laki-laki yang sempurna, adil, rafiq, muhsin, nggak ada. Walan ta'dilu walau harastum, kamu nggak akan bisa adil meskipun kamu pengen. Dan nggak ada perempuan yang taat suami sempurna, nggak ada. Kamala minar rijali katsir wala yakmilu minan nisa'i illa ithnani.
Laki-laki yang sempurna banyak, tapi perempuan yang sempurna hanya 2, Asyah wa Maryam. Tapi kasirnya itu jamaah nggak sezaman kita. Kamala minar rijali kafir, maksudnya banyak orang yang bukan nabi tapi levelnya kayak nabi. Sampai diperdebatkan itu nabi atau orang yang soleh. Seperti Luqman, Uzair, Hizkil, gitu. Itu mereka itu orang-orang suci. Ada yang mengatakan itu nabi, ada yang mengatakan bukan. Tapi perempuan hanya 2. Artinya gini loh, laki perempuan ini nggak ada yang sempurna. Suami istri harus saling melengkapi. Saling melengkapi. Nggih, ibu-ibu ndonga nggih tengene bojone. Ibu-ibu ini doa untuk suaminya apa enggak? Halo, doa apa mboten? Berdoalah untuk suami, nggih. Be serius kalau doa untuk suaminya. Bapak-bapak juga gitu, berdoalah untuk istri. Saudara ya, saya menikah insya Allah sudah sekarang tahun ke-20, saudara. Tahun ke-20. Tahun ke-21. Saya menikah 96, sekarang sudah 2017. Tahun ke-21. Saya mengalami banyak hal dengan istri saya ya. Ternyata yang paling mujarab itu adalah doa. Didoakan, misalnya kita nggak setuju apa gitu, kita doain istri kita. Ya dinasehati tapi didoain. Soalnya kalau nasihat tok, saudara jamaah, itu kekuatannya nggak dahsyat. Tapi kalau nasihat dan doa itu kekuatannya dahsyat. Okay. Baiknya suami istri itu saudara jamaah, itu cabangnya dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Buruknya hubungan suami istri itu cabangnya adalah keburukan-keburukan yang banyak. Baiknya suami istri saudara jamaah, pertama ya dirinya tenang. Gini apa lur? Ngaji ya tenang. Mau nasihat ya kontrol. Mau memutuskan apa-apa ya baik. Jadi kalau suami dengan istri itu baik, enak, itu untuk di kita sendiri loh baik. Ngaji ya baik, nasihat ya baik, apa baik? Karena apa? Tenang. Kepada anak ya baik. Efeknya ke anak ya baik, ke tetangga ya baik, ke pekerjaan kita ya baik. Tapi kalau hubungan suami istri tidak baik, saudara jamaah, itu kita sendiri ini capek, berat. Kita sendiri ini capek dan berat. Terus efeknya banyak. Mau nasihat ya judek, mau ini ya judek, ini judek, ngadepin ini pusing, saudara. Pernah anak saya itu yang perempuan, Abah, can I talk to you? Yup. Abah, I think you need help. What? You know what? Your word, your acting, your saying and everything is no good. I think this is about Umi or about yourself. You know, you got to ask yourself. Oke, jazakillahu khairan. Ngerti napa mboten lho? I am worry about you apa? Alhamdulillah sejamaah punya anak perempuan yang tapi sangat hormat, menurut saya sangat hormat. Jadi Abah, I wanna talk to you, itu nggak langsung ngomong. Saya pikir, you really wanna talk to me? Kamu pengen ngomong saya betul ya? Yep. Terus saya ngerjain ini, itu, nemuin ini, itu. Anak ini masih nungguin aja. Saya pikir ini nungguin tidur di tempat tidurnya anak saya yang paling kecil di cot bed ya, bed yang kecil itu loh. Oma, ngapain kamu di sini? Tapi dalam bahasa Inggris. I wanna talk to you. Okay. I think you need help. Kamu itu perlu bantuan apa? You got to ask yourself, kenapa Abah itu nasihat kayak gitu, ngomong ke pengurus gitu, ngomong ke jamaah gitu. They don't deserve that one. Mereka itu tidak pantas untuk menerima omongan kasar Abah. Karena Abah ini di sini berpengaruh. Abah nggak usah marah-marah, nggak usah gitu, orang akan dengerin. Jadi Abah yang need help, not they need help, but you need help.
Ya, syukur saudara jemaah. Mereka nggak perlu bantuan. Apa yang perlu bantuan? You got to ask yourself, what happened with you? Ya, syukur saudara jemaah punya anak mau nasihat. Ya, Nduk, jazakillah khairan, Nduk. Tak pikir ya, aku tak wiritan, tak istighfar dhisik. Tak pikir memang salah saudara jemaah. Jadi kadang kalau hubungan suami istri itu tidak baik, nah efeknya itu apa? Banyak. Efeknya banyak. Semoga Allah paring barokah. Semoga Allah paring faham. Semoga Allah paring karena Allah. Untuk ibu-ibu sekarang, okay? Tadi udah untuk ibu-ibu ya. Sekarang untuk ibu-ibu lagi. Ibu-ibu usahalah ya, dengan suami. Ya, pertama yang krusial untuk ibu-ibu itu syukur. Yang krusial untuk ibu-ibu itu syukur. Yang syukur yang mendasar adalah syukur punya suami. Halo? Apa? Yang mendasar apa jemaah? Syukur punya suami. Itu yang paling mendasar. Sebab kadang perempuan itu punya suami itu nggak merasa kalau punya pusaka. Jadi ya akibat orang masuk perempuan banyak masuk neraka itu ya gara-gara perempuan nggak bisa syukur, kufur. Nabi bilang, apa kufur kepada Allah Rasul? Enggak, tapi yang furnal asyir, mengkufuri suami, tidak appreciate kepada suaminya. Lah suami itu saudara jamaah itu ya yang terbaik untuk kita. Artinya untuk perempuan itu suami itu yang terbaik. Suami itu macam-macam. Oke. Suami itu mau macam-macam saudara. Artinya macam-macam itu ya menurut kelakuannya sendiri. Ada yang semangat, ada yang males, ada yang very tidy, sangat rapi. Ada yang berantakan, tapi umumnya laki-laki itu berantakan saudara. Umumnya ya. Kecuali yang kewanita-wanitaan saudara. Kecuali ya celana dalam itu ya di kasur, ya di kasur, ya dipakai, ya di laki-laki itu kan gitu sebenarnya. Celana dalamku di mana? Celana dalamnya sendiri lo lupa saudara. Naruh kunci ya lupa. Kunciku di mana? Lah itu gandol itu. Ya. Jadi kalau laki-laki itu biasanya ya barang hilang, tanyanya ke istri, istrinya dimarahin padahal dia sendiri yang ngilangin. Kira-kira gini apa gini boleh? Lo langsung gue. Kunciku nanti mang tak delek kene ngono. Sapa sing jupuk ngono? Golek ono. Terus lo saya nggak tahu kok. Pokoknya kamu harus nyariin, bantu saya. Setan gundul temokno kunciku, walau setan gundul barang diceluk walau. Padahal dia sendiri yang lupa saudara. Laki-laki itu begitu. Tapi laki-laki saudara jamaah ya, laki-laki ibu-ibu ya, itu sebenarnya nggak kayak perempuan. Kalau kayak perempuan kan bukan laki-laki saudara. Laki-laki itu ya semuanya dikorbankan untuk perempuan. Laki-laki kalau jatuh cinta saudara jamaah, masya Allah, melupakan dirinya. Gimana supaya yang dijatuhin cinta itu senang, wes? Golek no cipluan, jangkrik, orong-orong, ya toh, ulu kucing, wes. Terus selalu pengen bikin surprise, ya toh, selalu pengen bikin surprise, beli ini beli itu supaya apa? Lupa dirinya, nggak beli apa-apa, nggak apa-apa, gajian habis nggak apa-apa, yang penting. Sampai saudara jamaah laki-laki itu kalau udah punya istri saudara jamaah, itu sebenarnya semua dikorbankan untuk istri, tapi gayanya segini gimana lanang mas, ya toh. Dan jadi laki-laki itu kadang-kadang serba susah saudara. Kalau membiarkan istrinya kerja katanya kok, oh istri kok makan gaji istri itu, kata lho nggih. Kalau melarang istrinya kerja katanya
suami tukang mengungkung, kolot, ya toh. Kalau nolong perempuan, sudah jamaah, istrinya protes, ih genit ah masa nolong-nolong. Tapi kalau nggak nolong perempuan ya, wih laki-laki kejam. Ya, repot saudara, maksudnya laki-laki itu serba apa nggih? Serba salah, padahal sakjane yo gak salah. Yang jelas sejamaah ya, perempuan-perempuan ini usahalah memuliakan suami. Ada dua cerita yang berbeda ya, yang sudah pernah saya sampaikan. Dua cerita ini, laki-laki yang sabar menghadapi istri itu dibuat oleh Allah semuanya tunduk. Ini hadis, kalau ini hadis, saya baca hadisnya. Ada dua kawan berpisah. Lama berpisah. Suatu saat pengen ketemu. Kawan yang satu tinggal di kota, kawan yang satu tinggal di tengah hutan. Kampung yang sudah hutan. Yang kawan kota ini nyari kawannya, ditanya-tain di kampungnya, oh dia pindah ke sana, sampai akhirnya jumpa di tengah hutan. Pas datang gitu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa itu? Saya. Ngapain? Nama saya ini, saya cari orang namanya ini. Oh itu suami saya. Terus nggak tahu tuh sedang kemana itu. Terus bahasanya cewek ini jangan kau wasar saudara. Nah kamu kalau mau tungguin tunggu di situ, kalau nggak mau tungguin balik aja. Dia baliknya malam nanti. Ya udah saya tungguin, saya datang dari jauh ini, dari kota. Nah nggak dikasih minum, ngomongnya gitu. Tapi jangan masuk. Ini suami saya nggak ada, tunggu di luar. Masih paham saudara? Nggak taunya ya, suaminya yang temennya itu datang saudara jamaah, naik harimau. Di hadisnya itu naik harimau, naik apa itu? Bukan harimau, lion apa? Yang rambutnya singa lah, singa. Terus ada macan tutul, harimau, semua itu bawain kayunya dia. Jadi dia naik singa, kanan kirinya itu harimau, singa, semua itu kayu ditaruh di situ. Dia heran, lu. Wah, iki saktimen wong iki. Terus tanya, kamu kok bisa gini? Enggak tahu. Binatang di hutan ini semua itu tunduk ke saya. Saya tunggangin mau, saya kasih kayu mau. Oh gitu ya. Terus heran dia, teman saya ternyata super sakti, saudara. Pulang. Datang ke situ lagi beberapa tahun, saudara jamaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Nama saya dicari ini. Oh, silakan duduk, tapi saya nggak boleh masuk. Suami saya sedang bekerja cari maisha. Insya Allah sebentar lagi pulang. Bahasanya sopan, enak, saudara. Dikasih minum, tunggu di luar ya, nggak boleh masuk. Nanti suami saya datang, insya Allah. Datang saudara jamaah, yang laki-laki ini capek kulu-kulu, mikul kayu. Kayunya ini dipikul dan dapat sedikit, soalnya nggak ada yang bawain. Capek gitu. Terus, kamu kok jadi begini? Mana harimau-harimau itu? Sejak kematian istri saya itu, harimau-harimau udah nggak mau sama saya lagi. Saya ganti istri. Terus, oh iya ya, istrimu dulu itu garang gitu ya. Nah sekarang istrimu kok bisa halus? Iya, saya tuh heran. Yang jawabnya, salamnya kok enak, ngasih saya minum, suruh duduk. Ya itu sejak saya ganti istri yang bawahi ini, harimau-harimau itu udah nggak mau dengan saya lagi. Terus kesimpulannya itu jamaah, ternyata laki-laki menghadapi istri yang garang itu jamaah itu sakti, asal sabar. Mikir apa? Tasik mikir sama teman. Ini yang ngomongin hadis saudara jamaah. Ya toh. Jadi maksudnya jadi suami ya harus ini, tapi jadi istri saudara jamaah,
Kalau Bapak Imam cerita Drono RTT itu, tahu cerita Drono RTT nggih, Lur nggih? Saya ulangi lagi nih supaya soalnya klasik suami istri sama. Bapak Imam Haji Nur Hasan tuh pernah cerita ada seorang laki-laki yang namanya Drono RTT. Drono RTT sama niling-niling ya, Drono RTT. Jenenge aneh Lur. Dia ini laki-laki yang penakut. Kalau lihat semut gitu, ada masalah, ada semut. Lihat coro, lihat apa tambah girap-girap Lur. Sampai saking ketakutannya itu sama istrinya digendong. Mbak tahu mungkin istrinya kuat ngoten Lur ya, kayak Tarsan ngoten. Jadi Drono RT itu orangnya kurus, kecil, takut. Sampai sama Bapak Imam cerita almarhum Haji Nur Hasan itu sampai nutu beras itu suaminya digendong. Soalnya kalau ada ayam lewat itu takut. Ayam sana. Lah dilalah saudara jamaah, saking takut binatang itu dilalah kerajaan situ katanya. Ini cerita ya teman. Kerajaan situ itu diserang oleh kera babon. Jadi setiap tanaman itu diserang oleh kera babon yang pantatnya merah itu. Dengan ada rajanya. Jagung, terong, lombok semua disikat. Rajanya mimpi. Yang bisa ngusir semua kera-kera ini adalah orang laki-laki di negerimu namanya Drono RTT. Padahal Drono RTT paling takut dengan semut aja takut saudara. Akhirnya dicari negeri itu, diumumin siapa yang namanya ini, sampai utusannya raja datang. Datang tuh bilang gini, ini rumah Pak Drono RTT. Nggih, enten opo? Wis istrinya nangis. Suami saya nggak salah, jangan soalnya biasanya kalau ada utusan raja datang itu dihukum. Oh, istrinya sujud, suami saya itu nggak salah, jangan jangankan nyakiti orang, sama semut aja takut. Dimbelan istrinya pol. Suaminya bilang enggak, ini ada keputusan raja, Pak Drono RTT diperintah ngusir kera babon. Ya Allah, lawang saya pas semut aja takut kok suruh ngusir gimana? Kalau tidak mau dipancung lehernya jangan. Akhirnya terus, wes Pak Niki diperintah gimana ini? Ya sudah, gini aja ya. Kamu bikinkan saya gubuk jadi rumah-rumahan, saung. Di sawah yang kira-kira akan diusir. Biasanya nyerangnya itu malam. Jadi kamu habis asar bikinkan saya saung di situ, nanti habis asar kamu ikat badan saya di salah satu tiangnya itu. Pokoknya gitu aja, nanti saya usirnya. Tapi dia nggak tahu ngusirnya gimana supaya saya nggak lari. Takut dia anu saja jamaah. Bosok betul saudara, agak matahari agak menjelang terbenam itu kera babon itu datang. Krosok. Dia ini udah mulai takut, apalagi terus lihat matanya buahnya itu takut saudara. Saking takutnya dia lari itu, saungnya itu ikut, bubuknya itu ikut. Melawayu sana, terus keranya itu lari dan nggak balik lagi saudara. Saking nemennya Lur. Jadi larinya itu bukan dia nakut-nakuti, dia takut sama kera babon, tapi kera babonnya takut sama dia. Ya Allah ngodar gitu. Wong cerita saudara ya, cerita bahwa istri itu kalau menghormati suaminya itu derajatnya naik. Lah terus karena dia berjasa oleh raja ini, wah Drono RTT tiba sakti, diangkat jadi salah satu panglima kerajaan. Lah dilalah saudara jamaah jadi panglima kerajaan itu. Kerajaan yang biasanya ngasih upeti itu dia menolak untuk membayar upeti. Jadi kan biasanya raja itu menguasai. Ada satu kerajaan yang ingin berontak, bahkan ngelawan perang. Nah terus raja itu ya ini ada panglima baru, kamu yang hadapi musuh sana. Loh gimana ngadepi musuh? Yang ngadepi musuh naik kuda ini terus takut saudara. Wah lah naik kuda piye iki lho. Wong sama semut aja takut, apa lihat kuda kira-kira lho.
Pokoknya kamu yang jadi panglima. Akhirnya ya sudah, nanti kalau jagoannya sana keluar, kamu naikkan saya kuda, dinaikin di kuda, kamu ikat badan saya di kuda itu. Nanti kalau sudah sana musuhnya siap, kamu dudul kemaluannya kuda itu. Kontrolnya dulu, cek Melayu loh. Dilala betul, dia sudah naik kuda, diikat badannya itu. Biasanya kalau perang itu kan jagoan sama jagoan berhadapan dulu. Ya toh? Lah ini jagoannya sana maju, Drono RTT yang suruh maju, saudara. Ya diikat gitu badannya. Setelah maju itu karena dia takut, saudara. Kudanya lari itu, dia nggak pakai kendali, lari ke sana ke sana ke sana. Saking takutnya itu ada pohon kelapa ceritanya. Disaut itu katut, saudara, pohon kelapa ini. Pohon kelapa disaut saking takutnya supaya berhenti, pohon kelapa ikut. Lah sana lawannya lu panglima nih sakti si kelopo disaut katut deh. Akhirnya terus apa? Udah nggak jadi perang, takut, wis serah, wis bendera putih diginiin, nyerah, panglimamu terlalu sakti. Tapi aku cerita, bener membuatan Mas Prap gitu. Tapi yang jelas Bapak Imam cerita, ini yang cerita Bapak Imam almarhum Haji Nur Hasan, itu juga diolokin orang yang murtad, saudara. Wong cerita kok buat supaya suami istri bisa taat, istri menghormati suami. Well, yang jelas hadisnya banyak, istri yang mentaati suaminya itu rezekinya mudah. Istri yang bisa taat ke suami, bisa menghormatin suami, itu rezekinya suaminya itu lancar, kehidupannya lancar, nasihat apa saja mau ada semua lancar. Dan itu berdalil, saudara. Ini kan buat cerita ilustrasinya aja. Kalau saya cerita ini jangan dijadiin dalil, tapi ini sebuah cerita. Gini apa gimana? Kayak cerita Pak Bengkring. Tahu Pak Bengkring, saudara jamaah? Pak Bengkring itu orangnya ganteng, tinggi, besar, brengosen, kata Bapak Imam. Gitu, Cak Gino nanti mireng Pak Bengkring. Cak Gino itu cerita Bapak Imam Pak Bengkring nanti mireng loh Bapak loh. Jadi orang jamaah lama selalu tahu siapa Pak Bengkring itu. Pak Bengkring itu ternyata bukan kurus, saudara, orangnya ganteng, tinggi, besar, tapi julukannya Pak Bengkring. Karena apa? Dia itu dengan istrinya disuruh apa saja itu ikut. Asal istrinya ngambek, pokoknya kalau sama nggak mau, saya mati aja, harus mau, saudara. Pak Bengkring, berarti wong yang ganteng gede dhuwur tapi dengan istrinya taat. Sampai suatu saat disuruh istrinya, Pak nih, saya pengen tahu rasanya tai. Oh, pengen tahu rasanya, nggak usah dimakan, kotoran. Pokoknya sama harus ngicipi tai. Kalau enggak saya lebih baik mati. Ditanya istri-istrinya harus dicoba, saudara. Dicoba, didulit terus terus ditanya sama istrinya, piye Pak nih rasanya? Sepet. Tapi ini cerita Bapak Imam ya. Lepas dari ini benar atau tidak, yang jelas penggambaran bahwa apa saudara jamaah, suami jangan sampai apa mengikuti istri yang untuk maksiat, itu kan nggak boleh, saudara. Kalau misalnya diminta apa-apa nih pengen kelopo, kalau bisa ya silahkan, tapi kalau nggak bisa nyuruh orang, soalnya ada orang yang takut ketinggian. Pokoknya kalau sampean yang nggak naik saya nggak mau, dan ini aku mati, ya aku kawin lagi, enak awakmu. Astagfirullahaladzim. Yang jelas jamaah nggih, suami istri harus saling dukung mendukung untuk masuk surga selamat dari neraka. Yang penting lagi yang saya ulang saudara jamaah dalam beberapa menit ini adalah dengan pengalaman kita seperti ini ya, alhamdulillah jamaah-jamaah yang bisa rukun qobat dengan suami istri ya. Dengan pengalaman kita, saya mohon bapak-bapak dan ibu-ibu menyiapkan anak-anaknya untuk menjadi calon suami yang baik dan calon istri yang baik. Ini
Saya ulangi lagi nasihat ini. Insya Allah di sini sudah saya sampaikan ini ketiga kalinya insya Allah. Tapi saya mohon betul jamaah yang sudah dengar jangan hanya didengar, kerjain. Jamaah yang belum pernah dengar harus dipahami dan dikerjakan pentingnya mendidik anak, menyiapkan anak untuk menjadi calon suami istri yang baik. Sebabnya kalau kita menyiapkan anak kita menjadi calon suami istri yang baik, saudara, ya, itu kita tidak perlu pusing mencari calon mantu yang baik. Kita tidak perlu pusing mencari calon mantu yang baik. Banyak orang yang, saya pengen dapat mantu yang baik lah. Jalan sana, tanya sana, tanya situ, tanya situ. Sebenarnya kalau pengen dapat mantu yang baik, saudara jamaah, kalau bapak, mas-mas, mbak-mbak, mas-mas yang di atas, halo? Dudo apa Joko sing nduk dhuwur iku? Jokondo-kondo. Ya toh, mbak-mbak yang di luar, yang di dalam ini, kalau pengen dapat suami atau istri yang baik, saudara jamaah, sama nggak perlu nyari kemana-mana. Gimana caranya dapat calon suami istri yang baik? Mulailah dari diri kita sendiri menjadi calon istri yang baik atau calon suami yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu ingin mantu orang yang baik, mulailah dengan anak-anaknya dididik menjadi calon suami yang baik atau calon istri yang baik. Karena janji Allah, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Perempuan yang buruk akhlaknya, kelakuannya, untuk laki-laki yang buruk akhlak dan lakonnya. Laki-laki yang buruk, yang jelek akhlak dan lakonnya, karakternya, untuk perempuan yang buruk dan jelek karakternya. Perempuan yang baik akhlaknya, baik lakonnya, baik budi pekertinya, untuk laki-laki yang baik budi pekertinya. Dan laki-laki yang baik akan mereka itu untuk perempuan yang baik. Artinya saudara jamaah, kalau kita siapkan anak kita menjadi suami, calon suami yang baik, itu automatically Allah akan mendatangkan calon istri yang baik. Karena al-arwahu junudum mujannadah. Roh itu bolo-membolo. Kalau mohon maaf, orang itu memunafikan dirinya, akhlaknya buruk, kelakuannya buruk, casingnya bagus, orang itu akan tertipu dengan casingnya. Yang tertipu ya orang yang sama, orang yang menutupi akhlak buruknya, kelakuannya, karakternya dengan casing yang baik, sehingga ketemu kelihatannya sama-sama baiknya casingnya, ternyata dalamnya palsu. Karena apa? Dia sudah niat menipu, akan berjumpa dengan orang yang niat menipu. Tapi kalau orang itu memang baik, ya kelakuannya baik, ya ininya baik, dia akan menjadi orang yang nggak usah pakai casing, biasa-biasa saja. Orang yang nggak senang, wah ini kok biasa-biasa saja, padahal ini orang istimewa. Nanti yang bisa membaca kalau dia ini istimewa adalah orang yang istimewa juga. Al-arwahu junudum mujannadah. Roh itu bolo-membolo. Roh itu adalah saling berteman dengan roh yang cocok. Fama ta'arufa ikhtalafa wa ma tanakaro ikhtalafa. Roh itu bolo-membolo. Yang bersesuaian dia akan tune in, yang tidak bersesuaian dia akan pergi. Roh itu bolo-membolo. Nah ini bisa juga untuk kita saudara jamaah. Kalau kita sudah menikah, itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan keadaan kita. Jangan merasa tertipu. Kalau sampean merasa tertipu, saya menikah kamu tuh merasa tertipu, tidak sesuai harapan saya. Apakah sampean juga sudah memenuhi harapannya perempuan itu? Atau perempuan, saya merasa tertipu mas dapat sampean. Apakah sampean juga sudah memenuhi harapan suami sampean? Sebenarnya kadang-kadang kita ini jamaah merasa tertipu karena angan-angan kita, bukan karena keperluan hati kita. Kita angan-angannya pengen gini, pengen gitu, padahal dirinya tidak.
Nggih. Suami istri salinglah memaafkan, salinglah mendoakan baik. Boten nggih? Salinglah apa? Kuat menguatkan, bergandeng tangan untuk bisa masuk surga selamat dari neraka. Kalau para suami diberi oleh Allah ya atau sudah siap menjadi suami yang baik, kok dicoba oleh istrinya, husnudon saja, cobaan ini akan membuat baik saya. Atau istri dicoba oleh suaminya yang ini nih, lihat baiknya, jangan lihat jeleknya. Oke? Jangan lihat jeleknya. Semoga Allah paling barokah. Usaha menyiapkan anak istrinya jadi suami istri yang baik. Sejamaah, ini ada adik saya ya. Dulu mak saya itu pernah ngomongin Mun sama Uli itu, nggak tahu mereka ingat apa enggak, depan saya. Kamu kalau jadi istri harus punya tanda setia kepada suamimu, tanda bekti. Kalau ibu saya bilang tanda bekti. Saya tanya, "Napa niku, Mak?" "Ya, apalah. Misalnya setiap pagi kamu bikinin minum." Tanda bakti. Diminum atau tidak. Atau setiap mau makan, kamu yang nyiapin. Biarpun yang bikin pembantu kamu atau kamu beli, kamu yang nyiapin di meja. Atau setiap makan kamu duduk di situ, kamu melayani suamimu, meskipun tidak 3 kali sehari. Well, pernah kamu kerjain. Tanda bekti. Tanda bekti itu misalnya menyiapkan baju, atau setiap berangkat kerja dan pulang kerja kamu selalu menyambut. Atau bajunya suamimu, kamu sibuk anak-anakmu, pokoknya baju suamimu mulai menikah sampai tua, kalau mau kerja baju suamimu kamu yang nyiapin. Jadi satu saja tanda bukti, tanda bakti, bukan tanda bukti, satu saja tanda bakti kamu kerjain, apalagi bisa banyak. Soalnya perempuan harus punya itu, nanti bisa hujah untuk Allah. Sebab pertama belum punya anak, bisa semua, setrika baju, bersihin rumah. Kalau udah punya anak mulai kurang. Nggih napa nggih, Lur? Kalau punya anak dan hamil ya kurang, nggak bisa ini lagi. Punya anak lagi, apalagi sudah, wah, tambah kata perselur. Tapi ibu saya bilang paling tidak kamu punya tanda bekti. Lah bapak-bapak, kalau istrinya lupa sesuatu yang memang menjadi kebiasaannya, jangan ngambek. Apa ngambek? Ngambek lamongan perselur ya toh. Jangan apa? Jegot, apa jegot? Pure. Jangan pure. Jangan mutung. Ada cerita saudara jamaah ini ya, well I don't know, tapi saya ceritain aja karena yang cerita Bapak Imam Haji Abdul Dohir. Di jamaah ini ada orang yang orang tua, usianya 60 lebih saudara jamaah, matinya bunuh diri di belakang masjid, di belakang pengimaman. Dia yang menyerahkan tanah di desa itu untuk desa itu. Awalul mukminin. Awalul mukminin. Pak Dohir cerita sambil meneteskan air mata sejamaah. Karena dia ini awalul mukminin di situ menyerahkan tanah untuk masjid. Dilalah pas Ramadan sudah jamaah. Teraweh orangnya nggak ada. Waktu terawih itu orangnya nggak ada. Dan aneh, orang ini nggak pernah telat sholat. Pas terawih nggak ada. Terus cari-cari, semua orang nggak taunya ketemunya di belakang pengimaman gini, gantung diri di pohon jambu. Jadi mulutnya melet. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata gara-garanya apa? Istrinya cerita sambil nangis. Biasanya suami saya ini kalau puasa setelah buka, biasanya orang jamaah kan buka makan dulu. Ada yang kalau di daerah Jakarta enggak, biasanya takjil dulu baru sholat terus baru makan. Kalau di Jawa Timur jarang ada orang yang takjil, apalagi di Gading ini saudara, gitu. Nah, pokoknya kalau buka itu langsung minum, makan besar, baru nanti sholat maghrib pulang nunggu isya itu makanan kecil gitu. Nah orang ini makan besar, sholat maghrib biasanya dibikinin istrinya itu
kopi atau teh atau gorengan, itu istrinya lupa itu terus ya mungkin ya perkiraan istrinya, mungkin suami saya ngambek gara-gara itu, saya udah nggak setia lagi atau saya udah nggak bikin lagi, terus dia bunuh diri. Na'udzubillah min dalik sarjana. Well, saya nggak tahu itu Pak Dor itu nggak tahu mau nyolatin ya nggak bisa, mau nyaksiin baik ya nyatanya meninggalnya bunuh diri, dan urusannya sepele. Urusannya sepele, cuman lupa ngasih minum. Makanya saya juga mikir ya, ingat ibu saya nasihat tanda setia itu, kalau lupa gimana? Makanya saya nasihatkan di sini kepada para suami, seandainya istrinya lupa nyiapin sarapan, lupa nyiapin makan, lupa saudara, lupa itu harus dimaafin. Kalau sengaja kita harus tanya, kenapa Nduk? Kenapa kamu kok nggak nyiapin untuk saya? Ya toh, lupa, ya sudah, forget it. Saya sengaja Pak. Loh kenapa? Habis setiap saya siapin nggak dimakan. Oh gitu tah, ya sudah. Tapi kamu harus siapin makan atau nggak dimakan? Ya udah siapin. Sangat mudah nomor betul. Sebenarnya saya nasihat ini untuk nasihat untuk diri saya sendiri. I am still in progress to do my good relationship with my wife. Apa itu maksudnya? Saya juga masih dalam proses untuk berbuat baik, gimana hubungan baik dengan istri saya. Apalagi jamaah-jamaah yang jauh dari istrinya, okay? Jauh dari istrinya, anaknya dititip, anaknya 5 kerjanya di Jakarta, anaknya 5 kerjanya di Saudi, anaknya 5-7 kerjanya di Australia, di Amerika. Saudara, astagfirullah. Para suami yang jauh dari istrinya, saudara jamaah, tolong yang pertama jaga diri Anda. Di sini juga jamaah-jamaah yang istrinya mungkin dia kerjanya di Gading, istrinya jauh, tolong jaga dirinya, jangan melanggar, jangan maksiat. Karena apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, ihfadillah yahfadkallah. Jagalah Allah, kamu akan dijaga oleh Allah. Jauh dari istri, saudara jamaah, jangan banyak melanggar, jangan nonton porno, jangan banyak lahan, ya toh. Oh, jangan banyak pelanggaran. Nanti apa? Istri kita nggak dijaga. Apalagi pelanggaran antara laki perempuan. Jangan sampai. Terus kalau jauh dari istri, saudara jamaah, doakan istri, doakan anak. Ada amalan-amalan yang memang Allah menjaga istri dan anak. Contohnya di Darimi itu diterangkan, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai Al-Muflihun, ini ada 2 versi ya, 4 ayat pertama surat Al-Baqarah, saya jumpa tulisan-tulisan dari ulama-ulama yang dulu sampai tabiin itu sampai Al-Muflihun, padahal ayatnya itu Alif Lam Mim sampai wabil akhiratim yukinun. Alif Lam Mim kan 1 ayat, tapi tulisannya di ayat Al-Ma'thurah, ayat itu selalunya sampai ulaika humul muflihun, bukan wabil akhiratihum yukinun. Jadi kalau muflihun 5 ayat, tapi kalau yukinun 4 ayat. Tapi hadisnya belinya 4 ayat pertama surat Al-Baqarah, surat ayat kursi ditambah 2 ayat bawahnya, terus 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, berarti 10 ayat. Tapi nyatanya bacanya 11. Jadi 4 ayat pertama, 3 ayat tengah-tengah, 3 ayat belakang, berarti kan 4, 3, 3. Kan ayat kursi ditambah 2 ayat, berarti kan 3 ayat. Terus terakhir, itu siapa yang baca itu saja jamaah, oleh Allah akan dijaga. Bacanya pagi, oleh Allah akan dijaga dia dan istri anaknya, semua dijaga oleh Allah dari gangguan jin, setan, syirik, tenun, orang jahat, apa semua akan dijaga oleh Allah. Gangguan laki-laki, gangguan ini, gangguan itu, semua akan dijaga oleh Allah.
kalau bacanya pagi. Kalau baca sore dijaga sampai pagi. Nah itu usaha saudara jamaah dibaca penjagaan. Yang jauh dari istri ini sampean mungkin nggak ngalamin ya. Kalau telepon ke istrinya, teleponlah dengan cara yang baik. Ya toh, sering saya sampaikan ya, saya di Australia sana ada orang telepon itu, Assalamualaikum. Terus, loh, piye? Kok goblok matamu nang ndi? Tapi bahasa Indonesia sama. Matamu kemana itu? Tahu nggak jamaah? Saya pas taruh telepon tuh saya tanyain, Mas, tadi telepon siapa kok marah? Itu loh, istri saya. Anak saya yang kecil itu lari, kakinya patah gara-gara masuk di got. Tadi masuk di got kakinya patah. Lah kok sama ngomong matamu apa? Terus gitu. Matamu kemana? Bawa ke dokter. Saudara jamaah. Anak jatuh kakinya sakit itu ibu saudara jamaah itu pasti sedihnya setengah mati. Nggih napa nggih lho? Panik. Terus dimatak-matakno oleh suaminya yang nggak jaga anak setiap hari 5 anak. Dia bilang, well kalau telepon sama istri ya jangan gitu. Wah istrinya itu goblok banget, anak sampai kaki patah itu kemana aja dia loh. Saudara masa anak 5, yang satu layangan, yang satu golek jangkrik, yang satu kan nggak bisa kan, anak kecil itu ya harus masak, harus ini. Mestinya Assalamualaikum darling, apa kabar? Kan nggak tahu lur. Sayang darling niku terus wong Jawa mudhar ora eling lho. Assalamualaikum sayang, apa kabar? Terus oh anu Pak, anaknya kakinya patah. Innalillahi rajiun. Gimana patahnya? Itu lari kakinya masuk ke got. Kita sudah bawa ke dokter. Ya sudah, alhamdulillah sudah di ini ya. Mudah-mudahan Allah paling sembuh. Jazakallahu khairan, bisa look after anak saya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Gitu. Kalau mau hati-hati besok hati-hati, jangan boleh main ke situ. Tapi anak kecil kan nggak tahu bahaya saudara. Jadi ibu istri insya Allah kalau digituin insya Allah saweneng bah lur ya toh. Meskipun keuangan pol saweneng bah lur dia ngomong gitu. Soalnya perempuan itu jamaah dengan suaminya itu ya keuangan nemen bos lur. Kalau suaminya baik saudara, nggih. Keuangan pol. Perempuan kangen suami itu batasnya 3 bulan sampai 6 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau udah 6 bulan tuh udah diubun-ubun saudara. Ya toh. Udah diubun-ubun. Makanya bapak-bapak kalau ninggalin istrinya jangan lebih dari 6 bulan. Telepon yang baik, hubungan yang baik, diajak omong yang baik, disyukurin. Gak usah yang ditinggalkan, yang di sini aja jamaah. Tiap hari kalau sampean bisa syukur ke istri sampean sangat baik. Dik, alhamdulillah jazakillah hari ini masakanmu, amal solehmu, cuci bajumu, ngeramut anakmu. Saya doakan Allah paling barokah, barokah, gini tak cium. Nah. Insya Allah jamaah capek seharian sembuh, buh. Ngoten nggih? Ngene apa ngene ya enggak, istri enggak disyukurin, dilokno, capek saudara nggih. Semoga Allah paling barokah, semoga Allah paling faham, semoga Allah paling karena Allah. Insya Allah suami istri insya Allah cukup segitu ya. Nanti habis zuhur insya Allah kita ganti topik. Jam 1:30 ya, jam 1:30 kita. 1:30 ya? Jam 1:30. Tapi keimaman bilang 1/4 supaya sudah siap-siap. Ya, yang penting habis zuhur ke sini. Kalau nggak ke sini nggak dapat tempat nanti saja. Ini tamunya banyak sekali. Ya ini yang tertib, wudhu semua yang tertib. Ya alhamdulillah jazakumullah khairan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya doakan kita semua diberi Allah bahagia fid dunya wal akhirah. Semoga Allah membuat kita mulia di dunia, di akhirat masuk surga. Sekali lagi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.